Alhamdulillah. Alhamdulillahil mannan alladzi 'allama al-insana al-bayan. Wassalatu wassalamu ala auladi adnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sempat oleh Allah SWT sehingga kita masih bisa melangkahkan diri kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Nikmat yang besar ini tidak semua orang yang seumuran kalian bisa dirasakan oleh remaja-remaja di luar sana. Ini kesempatan yang sangat-sangat besar. Kita wajib untuk mensyukurinya. Belum tentu ketika kita di rumah kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Belum tentu ketika kita di rumah kita bisa bangun tepat waktu untuk melaksanakan sholat subuh. Maka dari itu, mari kita di pagi hari ini senantiasa untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang paling terkecil. Nikmat-nikmat Allah yang paling kecil ini untuk membuat kita menjadi semangat menjalankan aktivitas di sisa-sisa hari. Baik, alhamdulillah setelah 2 pekan anak tidak bisa kajian. Hari ini insyaallah kita akan mulai semester kedua dari kajian kitab Al-Masjid Wabitul Muslim. Kita insyaallah mulai dari halaman 291. Untuk semester 2 ini kita mulai dari halaman 291. Wajadtum? Kita baca sama-sama. Gariru ba'da kilati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Ayo kita baca sama-sama. Yang di belakang. Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna 'an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Asy-syarh qauluhu ta'ala ya Dawud nadallahu tabaraka wa ta'ala abdahu wa rasulahu Dawud liyukhbirahu bini'matihi alaihi wa hiya an ja'alahu khalifatan fil ardi yahkumun nasa wa yasusuhum bima huwa siyasatu rushdin wa islahin liyakmilu fi adabihim wa ma'arifihim wa yas'adu fid dunya wa akhiratihim. Wa qawluhu ta'ala fahkum bainan nasi bil haqq ay fabina'an ala ma khawwalnaka min khilafatin lima sabaqaka min anbiya'ina wa rusulina fahkum idza hakamta baina mutakhasimaini
fahkum idza hakamta baina mutakhasimain bil haqq alladhi huwa dhiddul batil wal muradu bihi al adlu alladhi huwa dhiddul dhulmi wal jawri. Wa qawluhu ta'ala wa la tattabi'il hawa ay fi isdari ahkamika wa fi ghairiha bal ittabi'il haqqa wa la tattabi' ma tahwahu nafsuka wa tamilu ilayhi li'anna janiban nafsi la yu'man lima futirat alaihi minal maili ila ma tuhibbuhu wa targhabu fihi wa tashtahihi. Wa qawluhu ta'ala wa yudillaka an sabilillah ay anna atba'aka al-hawa in hasala fa innahu yusabbibu lakal idlalu an sabilillah wa huwa ma la nardahu lak wa la tardahu anta li nafsika wa sabilullah kullu amalin ahabbahu Allah wa umira bihi wa da'a ilaihi wa raghiba fihi min i'tiqadin aw qawlin aw amalin wa summiya sabilullah li'annahu musilun ila ridallahi fid dunya wal akhirah wa ila jiwarihi fil jannah ba'dal maut. Wa qawluhu ta'ala innal ladzina yadhilluna an sabilillah ay bittiba'ihim ahwa'ihim wa adam ittiba'ihim lil haqqi ba'da ma'rifatihi lahum 'adabun syadid qad yanaluhum ba'duhu fid dunya uqubatan 'ajilatan wa yanaluhum fil akhirah in hiya darul jazaa'il khairi bil khairi wasyarri bis syarri. Wa qawluhu ta'ala bima nasu yawmal hisab ay ittaba'u ahwa'ahum fadhallu bisababi nisyanihim yawmal hisabi yawmal qiyamati. Yaumal hisabi yaumul qiyamati. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Shad, "Ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi." Sungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haqqi, maka putuskanlah perkara di antara para manusia bil haqq dengan adil. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, fayudhillaka an sabilillah, karena kau mengikuti hawa nafsu membuatmu yudhillak, tersesat dari jalan Allah SWT. Innal ladzina yadhilluna, karena sesungguhnya orang-orang yang tersesat itu an sabilillah, dari jalan Allah, lahum adzabun syadid, mereka mendapatkan azab yang pedih. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka lupa dengan hari kiamat. Ayat ini
secara umum menjelaskan tentang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin bersikap, apa sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin, bagaimana ketika harus memutuskan sebuah perkara berdasarkan atas apa, hawa nafsu atau atas ilmunya sendiri. Maka dari itu, kalau ingin mengetahui ayat ini, harus tahu cerita pada sebelumnya. Ayat sebelumnya ini menceritakan tentang dua orang yang saling bermusuhan. Dua orang saling bermusuhan datang kepada Nabi Nuh saat Nabi Nuh sedang melakukan ibadah di mihrabnya. Tiba-tiba dua orang ini datang masuk ke tempat pribadinya Nabi Nuh, sehingga membuat beliau merasa takut. Surah Shad ayat 26, ceritanya di ayat sebelumnya, mulai dari ayat 21-nya. Wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawwaru al-mihrab. Apakah telah datang kepada kamu, ya, wahai Muhammad, cerita tentang orang yang saling bermusuhan. Id tasawwarul mihrab, ketika mereka datang ke mihrabnya Nabi Nuh. Idza khalu ala Daud, mereka masuk fafazi'a minhum, karena tiba-tiba Nabi Nuh kaget, kemudian fafazi' takut. Qalu la takhaf, akhirnya mereka berdua katakan, jangan takut, kami berdua datang ke sini sedang bermusuhan, ingin engkau agar memutuskan perkara di antara kami. Khasmani bagha ba'duna ala ba'din. Singkat cerita, masalah yang mereka punya, ternyata mereka adalah saudara. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah. Saudara satunya mempunyai kambing sebanyak 99, yang satunya mempunyai satu kambing. Yang 99 ini mau minta kambing saudaranya yang cuma satu, supaya lengkap 100. Setelah bermusuhan, cekcok, datang ke Nabi Nuh. Akhirnya diputuskan bahwa yang 99 itu zalim terhadap saudaranya. Nah, ternyata setelah diputuskan perkaranya, mereka berdua tiba-tiba hilang. Mereka berdua tiba-tiba hilang, gak tahu kemana. Kemudian Nabi Nuh sadar. Nabi Nuh sadar, mungkin ini ujian dari Allah SWT. Wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfar rabbahu. Nabi Daud berpikir bahwa ini adalah ujian, sehingga beliau minta ampun kepada Allah SWT. Baru kemudian faghfarna lahu dzalik. Kemudian Allah memberikan ampun, kemudian memberikan tugas, sekaligus memberikan tugas kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Sungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Khalifat, tugas-tugas seorang khalifah adalah memutuskan perkara dengan hak atau dengan adil, tidak diikuti oleh hawa nafsu. Bukan karena yang mempunyai masalah adalah saudaranya, kerabatnya, atau temannya, kemudian kita lebih condong memutuskan perkara kepada orang yang kita cintai. Seorang khalifah atau pemimpin tidak boleh mempunyai sikap yang seperti itu. Ini adalah wasiyah, pesan dari Allah SWT untuk nabinya, Nabi Daud, agar fahkum bainan nasi bil haqq. Bil haqqi maksudnya bil adli. Agar ketika menghukumi sesuatu di antara manusia, hukumilah dengan seadil-adilnya. Wala tattabi'il hawa, dan jangan mengikuti hawa nafsunya. Fayudhillaka,
aslinya yudilluka. Fa-nya di situ adalah fa'us sababiyah. Sehingga fi'il mudhari'nya menjadi mansub. Yang ditakdir apa di sini? Ada yang masih ingat kelas 4? Termasuk huruf apa ini? Huruf nawasib. Ya. Yang ditakdir adalah an mudmarahnya. Fa an yudillaka an sabilillah. Baik. Asyarhu. Ya Daud, nadallahu tabaraka wa ta'ala. Ya Daud, ya. Isim munada. Allah memanggil. Allah SWT memanggil abdahu wa rasulahu. Memanggil hambanya dan rasulnya Daud. Liyukhbirahu. Kenapa Allah memanggil? Apa yang ingin Allah sampaikan? Liyukhbirahu bi ni'matihi. Untuk memberitahu tentang nikmatnya yang Allah berikan kepadanya, alaihi wahya an ja'alahu khalifatan fil ardh. Nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Daud adalah diangkatnya Nabi Daud sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah adalah tugasnya para nabi dan para rasul. Apa tugas mereka? Yahkumun nasa. Seorang khalifah itu memutuskan perkara, memberikan hukum kepada an-nas, kepada manusia, wa yususuhum dari kata sasa yasusu. Wa yususuhum dan mengatur mereka bima huwa siyasatu rusydin. Mengatur mereka apa yang bisa menjadi petunjuk untuk mereka. Wa islahin, atau bisa memberikan terbaik buat mereka. Lihat milu fi adabihim wa ma'arifihim. Kenapa harus ada khalifah yang mengatur manusia ini? Supaya mereka lihat milu, menyempurnakan adab-adab mereka dan ma'arif, pengetahuan mereka. Wa yas'adu fi dunyahum wa akhiratihim. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa berbahagia, mendapatkan kebahagiaan fid dunya, di dunia dan di akhirat. Wa qauluhu ta'ala, fahkum bainan nasi bil haqq. Putuskanlah perkara. Hukumilah di antara manusia itu secara hak. Secara hak adalah secara adil. Jadi khalifah itu asal katanya dari kata khalafayah atau khalifayah, khalifun. Ya. Khalfun artinya apa? Belakang. Amamun artinya depan. Khalifah artinya orang yang menggantikan yang di belakangnya. Karena dia maju sebagai pemimpin, makanya dinamakan khalifah. Ya. Jadi kata khalfun, akar kata yang sama dengan khalfun. Khalfun, khalafa yakhlufu, khalufa yakhlufu khalifatun. Ya. Dia menggantikan orang yang sebelumnya, orang yang di belakangnya. Dia maju depan menjadi seorang pemimpin. Tugas mereka adalah menghukumi, memberikan hukum, memutuskan perkara secara adil. Fabin'an ala ma khawwalnaka min khilafatin, ya. Kenapa engkau Daud harus menghukumi sesuatu secara adil? Fabin'an ala ma khawwala, karena atas dasar ma khawwalnaka, apa yang kami berikan hak untuk kamu wahai Daud, yang berikan kuasa, yang diberikan mandat kepadamu min khilafatin, dari khilafah, dari pemimpin. Nabi Daud adalah nabi yang sekaligus raja. Begitu pula dengan anaknya Nabi Sulaiman, nabi yang sekaligus raja. Nabi Daud ini
mulanya berasal dari orang yang biasa, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat sebagai nabi setelah perang melawan Jalut. Menang di peperangan, ya, kemudian diangkat menjadi nabi, kemudian raja. Begitu juga anaknya Nabi Sulaiman bin Daud, ya. Dari Bani Israel, semuanya dari Bani Israel. Semua nabi itu kebanyakan dari Bani Israel. Yang tidak berasal dari Bani Israel cuma ada 4 kalau nggak salah. Nabi Muhammad, Nabi Soleh, kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim termasuk dari orang Palestina, beliau. Jadi semua nabi rata-rata dari kalangan Bani Israel. Makanya Bani Israel itu orang Yahudi ketika tahu nabi terakhirnya adalah bukan dari golongan mereka, ya, mereka langsung datang ke tanah Arab. Mereka tahu dari semua tanda-tanda yang Allah berikan dalam kitab mereka, dalam Taurat, mereka bisa ketahui kemunculan nabi akhir zaman itu di mana, ciri-cirinya seperti apa. Mereka tahu. Akhirnya mereka datang ke tempat yang sudah digambarkan oleh Taurat. Datang ke tempat situ. Waktu itu tempatnya adalah Yasrib. Kemudian langsung mengatakan bersiap-siap untuk mencari dan membunuh nabi terakhir ini. Kenapa? Kata dia, kenapa bukan saya yang jadi nabi? Jadi sifat sombongnya para orang Yahudi ini yang membuat Allah murka kepada mereka. Mereka sombong, mereka membangkang dan mereka membunuh para nabi-nabi sebelumnya. 5 sabaqaka min anbiya'ina wa rusulina, ya. Jadi tugas khilafah itu sabaqaka, sudah ada yang mendahuluimu. Sudah ada dari sebelum-sebelumnya. Jadi nabi dan rasul ketika diutus itu sekaligus khalifah, sekaligus menjadi khalifah di muka bumi, memutuskan perkara, memberikan solusi. Kalau Nabi Adam tidak ada penduduk waktu itu, tidak ada manusia. Nabi Adam diturunkan untuk anak-anaknya dulu, sebagai khalifah, sebagai pemimpin bagi anak-anaknya, diajarkan, ya, mengajarkan. Baru kemudian seterusnya, ketika sudah banyak berkembang manusia di muka bumi ini, Nabi Adam itu mempunyai anak 40. Setiap lahir anaknya kembar, laki perempuan, begitu terus. Jadi anaknya yang bukan 4 ya anaknya, bukan cuma Habil dan Qabil itu, ya. Tapi ada banyak anak-anaknya. Yang cuma yang terkenal dalam cerita adalah ceritanya Habil dan Qabil. Fahkum idza hakamta bainan nas. Fahkum, maka putuskanlah baina mutakhasimaini, di antara dua mutakhasimain, dua orang yang saling bermusuhan. Mutakhasimun, mutakhasimani, mutakhasimuna, mutakhasimaini. Putuskanlah di antara dua orang yang bermusuhan bil haqqi, dengan adil. Alladzi huwa diddul batil. Al-haq lawan kata dari batil. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan hak di sini kalau kita terjemahkan artinya benar, ya. Kalau batil artinya batil, salah. Tapi yang dimaksud dari ayat Al-Qur'an ini adalah al-adlu, wal muradu bihi al-adlu alladzi huwa, yang diddu, kebalikan dari kata apa? Al-adl, ad-dulmu wal jawru. Zulmun dan jawrun maknanya sama-sama zalim, lawan kata dari adlun. Adlun lawannya zulmun. Cuma bedanya, meskipun zulmun dan jawrun ini artinya sama-sama zalim, tapi zulmun maknanya zalim dalam hal amal, perbuatan.
Secara definisi zalim itu apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu dikatakan zalimun. Tapi jaurun, isim fa'ilnya jairun, dia zalim terhadap memutuskan perkara. Ketika dia memutuskan perkara tidak dengan adil, dia seorang jair. Jair. Jadi zalim itu terkait dengan amalan perbuatannya dia sendiri kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Sedangkan jaur atau jair terkait terhadap permasalahan yang diputuskan secara tidak adil, ya. Bukan zulmun lagi, tapi jaurun. Wa qauluhu ta'ala. Nah, ini seorang hakim, ya, tidak lepas apa yang dimiliki oleh setiap manusia yang namanya hawa. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya hawa nafsu. Semua orang, laki-laki, perempuan, besar, kecil, remaja, tua, pasti memiliki yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah musuh terbesarnya manusia. Nabi ketika selesai perang Badar, kata Nabi kepada para sahabatnya, kita akan kembali memerangi musuh terbesar. Kata para sahabat, ada lagi musuh yang paling besar ya Rasulullah. Karena perang Badar waktu itu adalah perang yang tidak diprediksi bisa menang. 313 pasukan melawan 1000 pasukan. Ternyata ada yang lebih parah lagi daripada memerangi orang kafir itu. Kata Rasulullah, na'am, al-jihadu, ya, jihad melawan hawa nafsu. Afdalul jihadi, sebaik-baik jihad itu kata Rasulullah, ya, ayujahidar rajulu, seorang laki-laki yang melawan hawa nafsunya. Itu sebaik-baik jihad. Kalau belum menang melawan hawa nafsunya, maka jangan sekali-kali berharap menang melawan musuh-musuh Islam. Jihad dulu melawan dirinya sendiri. Jihad melawan hawa nafsunya. Jihad batiniyah, supaya bisa menang dengan yang lahiriah. Kalau batiniyah kalah, maka lahiriah akan otomatis kalah. Ayo kita berjihad. Tapi ternyata sholat subuhnya masih harus dibangunin. Sholat tahajudnya tidak pernah, ataupun bolong-bolong. Hawa nafsu sebenarnya nafsu makan, nafsu minum, nafsu birahi, semuanya normal kita miliki. Tapi yang tidak normal ketika kita melakukannya dengan berlebihan. Nafsu yang halal ada keinginan untuk melakukan keburukan semuanya. Punya hawa nafsu. Hawa nafsu ini mendorong kita agar melakukan umpamanya perzinahan, pacaran, maksiat, ya, nonton yang tidak baik-baik, mendorong kita. Ini tentu nafsu yang buruk, mazmum, yang tercela. Ada nafsu yang bersifat normal, nafsu makan, nafsu birahi, ingin melakukan hubungan, nafsu apa lagi? Ini nafsu yang bersifat mubah. Nafsu yang bersifat mubah ini bisa memberikan dampak negatif kepada kita kalau kita melakukan berlebihan. Jadi nafsu juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur keimanan seseorang. Kalau seandainya ada orang begini, dia merasa aneh ketika melihat sesuatu yang enak tapi kok diharamkan. Contoh babi enak tapi kok diharamkan. Zina, pacaran enak tapi kok haram. Minum enak tapi kok haram. Kalau dia mempunyai pertanyaan seperti itu, berarti dia dikuasai oleh nafsu tercelanya, nafsu buruk. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu timbul karena dia melakukan atau karena dia mengikuti hawa nafsu.
seorang hakim dituntut untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Semua orang pasti memiliki hawa nafsu, apalagi seorang hakim. Hakim harus memutuskan perkara secara adlun wa insafun. Insaf artinya pertengahan, ya. Insaf artinya pertengahan. Kenapa kita dilarang untuk mengikuti hawa nafsu? Dalam hal apa kita dilarang untuk mengikuti hawa nafsu? Fi isdari ahkamika. Bagi seorang pemimpin dilarang mengikuti hawa nafsu ketika kita ingin memutuskan perkara. Fi isdari ahkamika wa fi ghairiha, atau bukan orang muslim, atau bukan seorang pemimpin. Kalau bukan pemimpin, tidak mudah untuk mengikuti hawa nafsunya, karena bisa mengarahkan kita kepada perkara-perkara yang haram kalau terlalu banyak. Bal ittabil haq, jangan memutuskan perkara condong terhadap sesuatu karena dia adalah kerabat, karena teman. Nah, ini pesan juga sebagai ketua ISMI ataupun ketua OSIS dalam memutuskan perkara, dalam bersikap sebagai pemimpin, tidak boleh mengikuti hawa nafsunya, ya. Larangan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi' ma tahwa, dan janganlah mengikuti apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu nafsui. Wa tamilu ilaih, dan kamu condong kepadanya, li'anna janiban nafsi, karena sisi yang dikeluarkan dari hawa nafsu itu la yu'man, tidak memberikan rasa aman. La yu'man lima futirat alaihi minal maili. Kenapa tidak memberikan rasa aman? Karena apa yang muncul dari dalam jiwa yang diikuti oleh hawa nafsu itu ma tuhibbu wa targhabu fihi wa tashtahi, kepada apa yang dia cintai, tuhib, wa targhab, apa yang dia senangi, raghiba yarghabu fi, apa yang dia senangi, wa tashtahi, apa yang dia kehendaki, ishtaha yashtahi, ya, maknanya sama. Wa qaulu ta'ala fayudillaka an sabilillah, kalau kau mengikuti hawa nafsu, mengedepankan hawa nafsu dalam memutuskan perkara, yang terjadi apa? Yudillak, akan membuat kamu tersesat, akan membuat kamu tersesat dari jalan Allah SWT. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya melawan hawa nafsu? Bisakah kita menang melawan diri kita sendiri? Musuh terbesar kita sebenarnya ketika kita melakukan keburukan, kemaksiatan, bukan teman kita yang mengajak. Musuh kita itu bukan musuh lahiriah, bukan musuh zahiriah yang tampak di hadapan kita. Tapi musuh terbesar kita adalah musuh diri kita sendiri, yaitu batiniyah, hawa nafsu kita. Bagaimana cara melawannya? Apakah mungkin kita menang melawan hawa nafsu? Tidak mungkin. Tidak mungkin, atau sulit untuk menang melawan hawa nafsu. Karena di Al-Quran, untuk mengatasi hawa nafsu, kalimatnya, perhatikan, diksi yang digunakan oleh Al-Quran itu pakai naha. Nahayan. Fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Naha apa artinya? Naha itu mencegah. Jadi kalau kita mempunyai nafsu untuk melakukan maksiat, umpamanya, mohon maaf, nonton pornografi umpamanya, jangan sekali-kali tantang diri kalian sendiri, tapi cegah. Naha. Kalau yang membuat kalian terjatuh ke situ karena HP, jauhkan HP. Kalau yang membuat kalian jatuh terhadap kemaksiatan itu karena kamu sendiri dalam kamar, keluar cari aktivitas. Karena kita kalau imannya cuma cetek, ya,
Jangan mimpi menang melawan diri sendiri. Nafsu itu hanya bisa dikontrol. Mungkin kita tidak bisa menang melawannya. Masya. Diri. Hafalkan ayat ini. Hafalkan sekarang. Kalau nggak hafal nggak boleh keluar. Berdiri terus. Nafsu ini tidak bisa dimenangkan, tapi bisa kita kontrol. Caranya apa? Mencegah. Ya, mencegah sebelum terjadi kemaksiatan. Kemudian orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya itu, orang-orang yang bertanya-tanya, kenapa sesuatu yang enak itu diharamkan dalam Islam? Kenapa kita dipersulit? Ketika muncul pertanyaan seperti itu, dirinya berarti berada di bawah hawa nafsunya, dikuasai oleh hawa nafsu. Setan itu nggak perlu menggoda kita untuk melakukan keburukan. Terkadang kita dengan sendirinya melakukan keburukan didorong oleh hawa nafsu. Cara mengontrol hawa nafsu adalah menjauhi yang haram. Kalau ingin mendekat yang halal, umpamanya makan sesuatu yang halal, makan jangan banyak-banyak. Makan yang sedikit, tidak boleh berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Sudah dikasih tahu sama Allah SWT. Jangan berlebihan. Lewati batas ada akibatnya sendiri. Makan yang halal, ya. Meskipun makan yang sedikit, jangan berlebihan. Wa qaulu ta'ala fayudhillaka an sabilillah. Hawa nafsu yang kalian ikuti itu akan membuat kalian tersesat dari jalan Allah SWT. Yaitu adba'akal hawa. Engkau yang mengikuti hawa nafsu. In hasala, jika itu terjadi, fa innahu yusabbibu lakal idlal. Fa-nya di situ fa apa namanya? Faus sababiyah. Faus sababiyah ketika masuk ke fi'il mudhari' dia menasabkan harakat terakhirnya. Asalnya yudilluka, tapi kan ada fa di situ menjadi fayudillaka. Ya. Wa huwa ma la nardahu lak, ketika kau tersesat ya dari jalan Allah SWT, wa huwa ma la nardahu laka, kami tidak meridaimu. Wa la tardahu anta li nafsika, dan engkau juga sebenarnya tidak suka ketika jauh dari jalan Allah SWT. Apa yang dimaksud dengan sabilullah? Wa sabilullah kullu amalin, semua amalan, perbuatan, ya, setiap perbuatan atau amalan. Perhatikan, yang dimaksud di jalan Allah, sabilullah, bukan sabilullah yang berjihad maju ke medan perang. Yang dimaksud sabilullah di sini kullu amalin, semua perbuatan, ahabbahullahu, yang Allah cintai, wa umira bihi, yang Allah perintahkan, ya. Wada'a ilaihi, ya, yang diperintahkan untuk mengajak kepada apa yang Allah cintai. Waragiba fihi, dan semua amalan yang ragib, yang senang. Min i'tiqadin, dari keyakinan, au qaulin au amalin, atau perkataan atau perbuatan. Wa summiya sabilullah, dinamakan sebagai sabilullah li'annahu, kenapa semua perbuatan, perkataan, keyakinan yang mengantarkan kita semua kebaikan dinamakan sabilullah. Wa summiya sabilullah, dinamakan sebagai sabilullah li'annahu, karena musilun ila ridallahi fid dunya wal akhirah, karena jalan Allah itu semua amalan, perbuatan, perkataan yang Allah cintai dan Allah ridhai, musil,
mengantarkan, ya, mengantarkan kita ke mana? Mengantarkan ke ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengantarkan kita ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Beri. Sabar sampingnya Abbas. Iman, betul Iman. Kolakan dulu Man. Wa ila jiwarihi fil jannati ba'dal mauti. Tidak cuma mengantarkan kepada ridha Allah. Ridha Allah adalah yang paling penting di dunia ini. Orang tasawuf, ahli tasawuf beribadah bukan karena ingin masuk surga atau bukan karena takut neraka. Ya, keimanan yang sudah sampai ke puncak lezatnya iman bukan karena kita ingin masuk surga atau karena takut neraka, tapi karena ingin mendapatkan ridha Allah SWT. Kalau sudah mendapatkan itu, surga neraka tidak ada apa-apanya. Kita beribadah kepada Allah SWT karena surga atau takut neraka. Seandainya tidak ada surga atau tidak ada neraka, apakah kita masih akan beribadah kepada Allah SWT? Maka dari itu, mindset atau pola pikir kita, ya, kalau ingin meningkatkan keimanan, mulai dari cara pandang. Beribadah bukan karena takut neraka atau ingin masuk surga, tapi mengharap ridha Allah SWT. Wa qaulu ta'ala innal ladzina yudhilluna an sabilillah, orang-orang yang tersesat dari jalan Allah SWT. Yaitu bittiba'ihim disebabkan karena mereka mengikuti ahwaihim, hawa nafsu mereka. Wa adam ittiba'ihim lil haqqi, dan mereka tidak mengikuti lil haqq, sesuatu yang benar. Ba'da ma'rifati, setelah mereka tahu tapi mereka tidak kerjakan. Kalau sudah terjatuh ke hawa nafsu, semua kebaikan, ya, apa yang kita ketahui hilang karena kita mengedepankan hawa nafsu. Kalian semua ini masih berada dalam masa-masa yang remaja, belasan tahun. Masih di mana hawa nafsu itu puncak dari segalanya. Kalian mengerjakan apa yang kalian suka. Saya suka gak masuk kelas, gak masuk, diikuti. Saya senang tidur di kelas, diikuti. Tidur di kamar ketika jam pelajaran, diikuti. Itu kan ikuti terus, apa yang terjadi? Yudillu, tersesat. Ketika tersesat, gak tahu arah ke mana, ya, kesasar, jatuh ke jurang. Jadi hawa nafsu, keinginan yang kalian miliki ketika tidak ingin masuk kelas, ketika tidak ingin sholat, ketika malas untuk bertahajud, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Hawa nafsu diciptakan bukan untuk diikuti, tapi untuk dilawan. Ketika kita mempunyai atau merasakan hawa nafsu yang mengarahkan kepada keburukan, kejelekan, maka cara terbaiknya untuk melawannya adalah mukhalafah. Kata Nabi Muhammad SAW, inna a'dhami aduwikum alladhi huwa fi wasati jawfikum. Musuh terbesar kalian adalah apa yang ada di tengah-tengah dada kalian. Apa itu? Hawa nafsu. Maka cara yang terbaik untuk melawan hawa nafsu adalah al-mukhalafatu fi dzalik, selalu menyelisihi, selalu berkebalikan dari keinginan hawa nafsu. Itu cara terbaik. Tadi apa? Naha, mengkontrol, mencegah. Yang kedua apa? Melawan balik hawa nafsu. Pengen tidur, lawan. Pengen bolos sekolah, lawan. Lawan keinginan itu. Keinginan-keinginan yang buruk itu lawan. Karena keinginan buruk itu pasti bersumber dari sesuatu yang buruk. Bersumber dari sesuatu yang buruk. Kita durhaka kepada orang tua, ya, mengambil uang teman, makan hal subhan, mengambil makanan orang, gosok segala macam.
Semua hal buruk mengarahkan kita kepada hal-hal yang buruk juga. Makanan-makanan buruk mengarahkan kita kepada pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Ya. Maka dari itu, pesan saya, ketika ada dua pilihan, ketika kalian dihadapkan oleh dua pilihan, satu enak untuk kalian, nyaman kalian kalau melakukannya, yang satunya tidak nyaman kalau kalian melakukan. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian dihadapkan oleh dua pilihan yang enak, yang nyaman dan tidak nyaman, pilihlah yang paling berat di hawa nafsu kalian. Karena itu yang terbaik buat kalian. Memilih apa yang tidak kita suka. Kita ukur kira-kira. Hawa nafsu ketika saya mulai ingin bolos kelas, tidur nyaman, masuk kelas tidak nyaman. Mana yang terbaik? Pilih yang tidak nyaman di hawa nafsu. Itu kata Imam Syafi'i. Dua pilihan, maka pilihlah yang paling tidak enak. Pilihlah yang paling tidak nyaman. Karena itu yang terbaik. Tidak semua yang nyaman, yang enak itu terbaik buat kita. Baik. Lahum adzabun syadid. Mereka mendapatkan azab yang syadid, yang pedih. Qad yanalu, ini. Perhatikan. Hukuman yang diperoleh oleh orang yang bermaksiat, oleh orang yang melakukan keburukan. Qad yanaluhum ba'duhu fid dunya. Terkadang mereka mendapatkan balasan, ya, fid dunya, sebagiannya di dunia. Melakukan keburukan, semuanya pasti ada balasannya. Meskipun, maaf ya, kita bertobat, pasti ada sisa-sisa efek keburukan yang pernah kita lakukan dari masa lalu kita. Nah, balasannya bisa kita dapatkan sebagiannya di dunia dan sebagiannya di akhirat. Maka dari itu, syariat atas had atau jinayat, hukuman-hukuman bagi orang yang bermaksiat, berzina, minum alkohol, mencuri, ya. Kenapa harus dihukum di dunia? Supaya nanti tidak dihukum di akhirat. Jadi orang yang melakukan kesalahan, kemudian dihukum sesuai dengan syariat Islam, yang mencuri dipotong, yang berzina dicambuk, yang berzina setelah menikah dirajam, itu semua hukumannya, ya. Kalau dilakukan di dunia dengan rasa taubat yang dirasakan, meninggal di akhirat tidak dihukum, tidak diazab, tidak disiksa lagi. Memilih yang mana? Hukuman di dunia atau hukuman di akhirat? Di dunia sakit sementara, akhirat sakit selamanya, ya. Qadiyanalhum, terkadang sebagian mereka dapatkan terima ketika dunia, uqubatan ajilatan, ya, sebagai azab yang disegerakan, azab yang dimajukan. Wa yanalhum fil akhirah, atau mungkin terkadang sebagainya, atau bahkan mereka akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti kelak. Hiya darul jazail khair, karena akhirat nanti itu adalah tempat jaza, darul jaza, rumah balasan. Darul jaza, al khairu bil khair, yang baik dibalas baik, asyarru bisyarr, yang buruk dibalas buruk. Jadi jangan merasa senang, jangan merasa tenang, jangan merasa santai. Semua keburukan, semua kebaikan, walaupun sekecil biji sawi, akan dibalas. Islam adalah agama yang memperhatikan semua hal kecil dalam urusan kita. Semua hal kecil itu tidak cuma diperhatikan, tapi akan diberikan balasannya. Diberikan balasannya. Cuma Islam agama satu-satunya yang penuh dengan detail seperti itu. Kita ambil contoh simpel. Orang kencing tidak membersihkan kemaluannya.
kencing di pinggir jalan, dimasukkan ke dalam celana langsung, kemaluannya dibalas. Kalian ambil sandal orang gitu. Kalian ditak temennya gini cuma bercanda, dibalas juga nanti di akhir. Mau lakukan apa? Semuanya dibalas. Kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan. Kecil, remeh, bercanda tidak bercanda, semuanya pasti akan dibalas. Ya, balasan akhirat itu lebih kejam daripada balasan dunia. Wa qaulu ta'ala bima nasu yaumal hisab. Mereka ketika mengikuti hawa nafsu dalam memutuskan perkara, bima nasu artinya apa? Dari kata apa? Nasia yansa. Mereka sedang lupa pada hari yang menisab. Yaitu ittaba'u ahwa'ahum, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Fadhallu, maka mereka sesat. Bisa babi nisyanihim, sebab ya, karena mereka lupa ketika mengikuti hawa nafsu. Akhirnya apa yang terjadi? Ada balasan yang menunggu kelak di hari kiamat. Pesan saya terakhir, semoga kita semua bisa menang melawan hawa nafsu kita. Semoga kita tidak mudah mengikuti hawa nafsu. Tayyib. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.